Guru. Muridmu telah mengikuti guru. Berlatih selama 5 tahun. Terima kasih guru, telah menyelamatkan hidupku waktu itu. Aku. 5 tahun lalu, Tai Shenren, Guru Lurah. Kau masih tidak bisa melepaskan kebencian di hatimu. Baiklah, kalau begitu, kau sekarang bisa turun gunung. Tunggu sampai kau tiba di Jinshou. Tentu saja, seseorang akan datang menjemputmu. Terima kasih guru. Jinshou. Aku kembali. Luran. Su Qingwan, cucu dari Tuan Tuashu. Kamu Luran, kan? Kamu adalah. Aku yang menjemputmu. Kenapa kamu diam saja? Masuk mobil. Jangan khawatir. Aku bukan orang jahat. Kakakku menyuruhku menjemputmu. Kakekmu. Ini baju yang disiapkan kakek untukmu. Ganti bajumu. Kenapa kamu diam saja? Ganti bajumu. Kenapa tidak ganti? Apa yang kamu lakukan, mesum? Lalu kenapa kamu tidak keluar? Bentuk tubuhnya lumayan juga. Apa yang kupikirkan? Aku tidak mengintip. Baiklah. Masuk ke mobil. Mengemudi. Kita mau kemana? Hotel Jinshou Grand. Hotel Jinshou Grand. Tamu-tamu terhormat, teman dan keluarga yang terkasih, pada hari yang menggembirakan ini, mari kita sambut mempelai pria Xiangshan dan mempelai wanita Han Mengan. Xiangshan, putra angkat keluarga Lu. Semuanya. Aku Luran. Kembali lagi. Putra Lu Dahsyat yang meninggal 5 tahun lalu. Luran. Dia, bagaimana dia bisa kembali? Penjaga. Tangkap dia. The film was translated and narrated by M Media. Aku tidak ingin melukai orang yang tidak bersalah. Enak.
Dulu keluarga Luku dengan baik hati menerimamu. Tapi kamu membalas kebaikan dengan permusuhan. Merebut aset keluarga Luku. Dan membunuh ayahku. Tidak. Lurah, aku tidak membunuh ayahmu. Ayahmu masih hidup. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Apa menurutmu aku akan percaya itu? Han menang. Luran, lepaskan Jiang Shen. Cepat lepaskan dia. Luran. Tidak. Tuan Muda Lu, kita pernah bersaudara. Seseorang memaksaku untuk menjatuhkan keluarga Lu. Aku tidak punya pilihan. Benarkah? Siapa? Jika kau membiarkanku pergi, aku akan memberitahumu segera. Kamu tidak berhak menawar denganku. Sisa hidupmu, kamu hanya bisa menghabiskan di ranjang rumah sakit. Ini adalah balasan yang pantas kamu dapatkan. Kamu sendiri yang menyebabkan ini. Luran, berhenti di situ. Kau merusak pernikahanku dan melumpuhkan Jiang Shen. Apa kau pikir kau bisa pergi begitu saja seperti ini? Apa menurutmu kamu bisa melakukan apapun padaku? Aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Tapi dia, itu belum tentu benar. Lepaskan aku. Kakak, cepat datang selamatkan aku. Han Menglan. Kamu mencari mati. Aku mencari mati ya. Kalau begitu lakukanlah. Jika kau punya nyali bunuh aku. Jika aku mati, adikmu juga tidak akan hidup. Gudang terbengkalai. Wuqian, tuan muda keluarga Wu. Nona Luku yang terkasih. Sepertinya, kakakmu yang tidak berguna tidak akan datang hari ini. Luli, adik perempuan Luran. Kalau begitu, saudara-saudara, bawa dia ke belakang untukku. Aku ingin bersenang-senang dengannya. Berhenti. Jadi ini, tuan muda keluarga Lu yang tidak berguna. Kupikir kau tidak akan datang. Wuqian, segera lepaskan adikku. Kalau tidak, aku akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Apa yang kau katakan? Wuqian, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jangan mendekat. Mendekatlah, dan aku akan membunuhnya. Wuqian, Luran adalah tamu terhormat keluarga Sukami. Berikan sedikit muka pada keluarga Sukami. Lepaskan adiknya. Keluarga Sukami pasti akan mengingat sedikit muka yang keluarga Wumu berikan kali ini. Nona Su ingin menjaga muka. Baiklah. Aku tidak akan memberimu. Kamu, Bagaimana kalau begini? Aku akan melepaskannya. Kau tetap di sini. Jika kita bisa membentuk aliansi pernikahan dengan keluarga Sumu, maka Tuan Tul mungkin akan. Lepaskan. Apa yang kau lihat? Serang. Kamu baru saja menyentuh adikku dengan tangan kirimu, dan menyentuh Nona Su dengan tangan kananmu. Kau, apa yang ingin kau lakukan? kakak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Luran, aku tahu kamu sangat kuat. Tapi ayah Wuqian, Wu Pang, adalah orang yang pasti akan membalas dendam. Dan tidak akan berhenti sampai tujuannya tercapai. Dia pasti akan membalasmu. Keluarga Sukami tentu bisa melindungimu. Tapi, tombak terang mudah dihindari. Tapi panah tersembunyi sulit diwaspadai. Kalau tidak, cari tempat untuk bersembunyi sebentar. Aku baru saja kembali dan harus pergi lagi. Bukankah itu akan membuatku jadi bahan tertawaan? Lagi pula, karena Wuqian ingin balas dendam, dia pasti akan mengarahkan tombak ke keluarga Sumu. Meskipun keluarga Wu tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Su, tapi tidak ada yang ingin memprovokasi anjing gila. Lalu kita harus bagaimana? Karena Guru Wu Peng ingin balas dendam. Kalau
Kalau begitu kita akan menyerang lebih dulu. Kita akan pergi mencarinya sekarang. Apa? Apa? Villa keluarga Wu. Pelayan Wu. Pergi, kakak. Kakak, Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa selama aku di sini. Aku akan mengeluarkan Wu Qiang dari mobil sebentar lagi. Kalian cepat pergi. baiklah. Tuan muda. Lurat, kau bocah kecil, kau benar-benar punya nyali. Berani datang ke keluarga Wuku. Sekarang, kau tidak bisa melarikan diri bahkan dengan sayap. Terlalu banyak omong kosong. Bocah, cepat lepaskan tuan muda kami. Kalau tidak, mati. Suruh anak buahmu mundur. Biarkan mobil ini lewat dulu. Pastikan keselamatan tuan muda. Mundur. Kakak jangan terluka. Jangan khawatir. Bocah, kenapa kau belum melepaskan tuan muda kami? Jika sesuatu terjadi pada tuan muda kami, bukan hanya kau yang akan mati. Seluruh keluargamu harus dikubur bersamamu. Kau terlalu banyak bicara omong kosong. Bawa aku menemui kepala keluargamu Wu Peng. Baiklah, sesuai keinginanmu. Tolong, The film was translated and narrated by M Media. ayah, selamatkan aku. Wu Peng, kepala keluarga Wu. Kau pasti Luran. Aku pernah mendengar tentangmu. Orang bejat yang suka hidup hura-hura. Tapi keluarga lu sudah jatuh. Orang bejat itu juga sudah nggak dihitung lagi kan? Tuan Peng, kau benar. 5 tahun lalu aku memang tidak berguna. Tapi mulai hari ini, kau mungkin akan mengubah pendapatmu tentangku. Ubah pendapatmu. Kau menyentuh putraku. Aku takut tidak akan ada hari esok bagimu. Tanpa menanyakan alasan masalahnya, kau menyalahkan orang lain. Bibit macam apa yang kau besarkan? Tuan Peng, putramu tidak terdidik dengan baik. Aku akan mendidiknya untukmu. Bagaimana kau berencana berterima kasih padaku? Kau ini makhluk macam apa? Beraninya kau berbicara padaku seperti itu? Hal macam apa aku ini? Bocah. Kau sudah mati. Bicara. Bagaimana kau bisa melepaskan putraku? Putramu yang seperti binatang. Ini, bawa dia kembali. Ayah, kau harus membalaskan dendamku, ayah. Bawa tuan muda untuk diobati. Ya. Tuan muda, ayo pergi. Tuan Peng, beri aku 3 menit. Puluhan, sang pembunuh. Aku pasti akan membuat bocah ini berlutut di hadapanmu. Lurat, aku sangat terkejut sekarang. Sekarang sanderanya sudah tidak ada. Kau tidak punya daya tawar di tangan. Apakah kau datang untuk mencari mati? Hei, aku sangat bingung tentang ini. Kau tidak perlu bingung. Karena dengan hanya beberapa prajurit udang dan jenderal kepitingmu ini, kau tetap tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Lurat, ketika keluarga Lumu berjaya, lu dasyan di depanku. Bahkan tidak punya kepercayaan diri sebanyak ini, bukan? Aku bahkan bingung. Kau bocah. Dari mana kau mendapatkan kepercayaan diri ini? Tuan besar. Tangan tuan muda lumpur. Kehidupan masa depannya. Aku takut dia tidak akan bisa mengurus dirinya sendiri. Apalagi, selain itu apa? Dan akar tuan muda mungkin hancur. Dia tidak akan bisa punya anak seumur hidup. Apel. Dengan segala cara, kau harus menyembuhkan tuan muda. Pergi. Ya. Lurat, kau berani melumpuhkan pewaris keluarga Wi Uku. Jika aku tidak mencabik-cabikmu menjadi 10.000 keping hari ini, aku tidak akan tinggal di Gen Show lagi. Bunuh dia untukku. Keluarga Wu hanya biasa-biasa saja. Tuan besar. Sisakan dia napas. Aku akan menyiksanya sampai mati secara pribadi. Bocah.
Sepertinya kau punya sedikit keahlian. Hanya nge. Aku ingin tahu berapa banyak gerakan dariku yang bisa kau tahan. Aku tahu itu. Kekuatan keluarga Wu seharusnya tidak hanya ini. Sepertinya, masih ada orang yang sedikit mengerti seni bela diri. Tahu sedikit seni bela diri. Bocah. Jika kau masih bisa berdiri dalam 5 gerakan, aku kalah. Hari ini, akan kuberi tahu kau. Apa itu seni bela diri? Apa maksudmu? 2 jurus sudah cukup. Mencari mati. Sepertinya aku masih terlalu melebih-lebihkanmu. Aku tidak menyangka. Kau ternyata sudah bisa mengumpulkan ki. Kau ternyata tahu tentang mengumpulkan ki. Sepertinya kau juga mengerti beberapa prinsip. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa aku huluhan dalam hidup ini ternyata bisa bertemu seorang master yang bisa mengumpulkan ki. Akulah huluhan yang buta dan menyinggung master. Huluhan. Kau. Tuan besar. Ini adalah ketidakmampuan huluhan. Huluhan, kau hanya seorang preman. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Kau mundur dulu. Tuan Peng. Sekarang. Bisakah kita bicara baik-baik The sekarang? film was translated and Yeah. narrated by M Media. Tuan Mudalu. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Tuan Peng. Adapun aku, Lurah. Aku juga bukan orang yang tidak masuk akal. Aku datang hari ini justru karena putramu menculik adikku. Tapi kau memukuli Xiao Qianku hingga luka parah. Aku bilang, aku Luran juga bukan orang yang tidak masuk akal. Kau bukan master. Kau adalah Master Langit. Huluhan menyapa Master Langit. Salam Master Langit. Kalau begitu, katakan padaku bagaimana masalah ini harus diselesaikan. Tidak, aku akan memberi kompensasi kepada adikmu sebesar 500.000 sebagai kompensasi atas penderitaan emosional. 500.000, tidak. 1 juta, tidak. 2 juta, 2 juta. Lalu bagaimana kau menyarankan kita menyelesaikan ini? Ada apa Tuan Peng? Di matamu, Luran adalah hanya di sini untuk memeras uang. Tidak. Bukan itu maksudku. Bagaimana kalau begini, uang tidak perlu. Keluarga Wumu juga memiliki pengaruh yang cukup besar di Jingzhou. Banyak bos yang akan takut padamu. Di masa depan aku masih harus mengandalkanmu, Tuan Wu, untuk membantuku menangani beberapa masalah yang tidak bisa kutangani. Ya, selama kau berbicara. Aku Wu Pem pasti akan melakukan yang terbaik tanpa ragu. Baiklah, sudah larut. Aku harus pergi sekarang. Huluhan. Apa yang baru saja kau katakan tentang memproyeksikan energi internal? Master Langit apa? Apa sebenarnya yang terjadi? Tuan Peng. Tunduk pada Luran. Mungkin adalah pilihan yang paling tepat yang pernah kau buat dalam hidupmu. Eksternalisasi kekuatan dalam. Itu adalah alam yang sangat tinggi. Biarkan aku mengatakannya begini. Di matanya. Menghancurkan kita. Dan menghancurkan semut. Tidak ada bedanya. The film was translated and narrated by M Media.
Target dieliminasi. Guru. Guru, kenapa kau di sini? Kau masih bertindak terlalu gegabah. Aku baru saja menimbulkan lukamu. Dan juga menghilangkan batasan pada tubuhmu. Mulai sekarang, pedang dan tombak biasa tidak berguna melawanmu. Pembatasan. Kau pada dasarnya adalah tubuh asal roh. Dulu, aku juga mencari tubuh asal roh. Kebetulan aku bertemu denganmu dalam situasimu saat itu. Itulah mengapa aku menyelamatkanmu. Hanya saja aku khawatir kau terlalu bersemangat untuk balas dendam. Jadi, aku menyegel kekuatanmu. Jadi begitu. Baiklah. Sekarang kekuatanmu telah meningkat 1 tingkat lagi. Dan aku tidak perlu khawatir lagi. Pergi ke keluarga Shu nanti. Aku baru saja akan pergi berterima kasih pada mereka. Benar, bagaimana menurutmu tentang cucu perempuan Tuan Besar Shu? Pikirkan. Guru, kita baru pertama kali bertemu. Tidak. Tidak. Tidak sama sekali. Guru. Bagus, bagus, bagus. Villa keluarga Shu. Tuan Besar Shu. Ini adalah sesuatu yang dibawa tuanku dari gunung. Dia secara khusus menginstruksikanku untuk memberikannya padamu. Tuan Besar Shu, kepala keluarga Shu. Orang tua pelit ini ternyata begitu murah hati. Duduklah dulu. Apakah gurumu mengatakan sesuatu padamu? Guruku. Guruku tidak mengatakan apa-apa. Ada yang tidak beres. Pasti ada tipuan. Kenapa kamu di sini? Bagus sekali kau orang tua. The film was translated Din and Sengliar berusia narrated 1000 by tahun. M Media. Kau benar-benar ingin menukarnya dengan cucuku. Itu cukup menguntungkan. Kinwan, teman muda luram ini. Aku kira kau sudah bertemu dengannya. Bagaimana kesanmu tentang dia? Kesan apa? Sepertinya kesan yang baik. Urusan pernikahan kalian berdua disetujui oleh orang tua ini. Kakek. Apa maksud kakek? Masih tidak mengerti. Jin Senglia berusia 1000 tahun ini adalah tanda cinta dari teman muda luram. Urusan pernikahan kalian berdua, saya setuju. Ini. Kakek, kamu. Tuan Besar Shu. Aku khawatir ini tidak begitu pantas. Apa yang tidak pantas? Perintah para tuan besar, kata-kata Mak Tomblang. Xiao Wan, jika kamu tidak bersedia, saya akan menyerahkan aset keluarga Shu kepada Luran untuk diwarisi. Dan mencarikannya seorang putri dari keluarga besar untuk aliansi pernikahan. Kakek. Ada apa dengan kakek hari ini? Ini baru kedua kalinya aku bertemu dengannya. Di dunia ini, ada begitu banyak cinta pada pandangan pertama. Ini sudah yang kedua kalinya kita bertemu. Tuan Besar Shu. Aku menghargai niat baikmu. Namun masalah pernikahan membutuhkan persetujuan kedua individu. Perjodohan semacam ini, kau tidak seharusnya mengatur begitu saja. Kurang ajar. Kontrak pernikahan antara kalian berdua telah ditetapkan oleh saya dan tuanmu. Tidak ada dari antara kalian yang bisa mengubahnya.
Kalian berdua masih terlalu muda dan tidak mengerti apa-apa. Kami generasi yang lebih tua tidak akan menyakitimu. Jika kami mengatakan kamu akan bahagia, maka kamu pasti akan bahagia. Kakek, aku sudah punya pacar. Tuan Besar Su, masalah ini. Mari kita tidak membicarakannya untuk saat ini. Bukankah kamu sedang menyelidiki siapa yang berulang kali mencoba membunuhmu? Ceritakan padaku tentang rencanamu. Setelah periode penyelidikan dan deduksi ini, masalah ini pasti terkait dengan Sang Shen. Namun, jika kita pergi mencari Sang Shen sekarang, bahkan jika kita memukulinya sampai mati, dia tidak akan mengakuinya. Terlebih lagi, mengingat kekuatan Sang Shen, dia pasti tidak bisa melakukan ini sendirian. Oleh karena itu, pantas menjadi menantu cucu saya yang baik. Ngomongnya masuk akal banget. Kakek, kamu. Lanjutkan. Tuan Besar Su, saya rasa kelompok Sang Shen dan dalang di belakangnya pasti memiliki koneksi yang rumit. Jika saya bisa mengalahkan Sang Shen di dunia bisnis, ikan besar di belakangnya pasti akan muncul ke permukaan. Deberías disiplin. Karena itu masalahnya. Selama The kamu film was bersedia menikahi cucu translated perempuan and saya, narrated by M. saya Media. akan memberimu 100 juta. Dalam dunia bisnis, kalahkan Sang Shen secara langsung. Luran, mantra macam apa yang kamu gunakan pada kakakku? Aku beritahu kamu. Jika kamu berani setuju, aku, Shu Qingwen, pasti tidak akan melepaskanmu. Aku, Teman kecil Luran, apakah kamu meremehkan Xiaowan kami? Atau apakah kamu tidak puas dengan keluarga Su kami? Atau mungkin kamu punya pendapat tentang orang tua ini? tidak, saya, Tuan Besar Su. Terhadap Anda dan Nona Su, saya hanya memiliki rasa terima kasih dan kekaguman. Bagaimana mungkin begitu? Lalu mengapa kamu ragu untuk setuju? Saya pikir kamu punya pendapat tentang orang tua ini. Tuan Besar Su. Baiklah, Tuan Besar Su. Saya setuju. Luran, kamu. Namun, Tuan Besar Su, Anda juga tahu bahwa balon yang dipaksa tidak manis. Bisakah Anda mungkin memberi kami waktu? Hanya waktu 1 bulan. Untuk membiarkan kami saling mengenal dengan baik. Saling mengenal. Baiklah, saya setuju. Saya akan memberimu 1 bulan. 1 bulan dari hari ini. Kita akan secara resmi mengadakan upacara pernikahan untuk kalian berdua. Tuan Besar Su, bukankah ini sedikit? Apa? Ingin berubah pikiran? Mencoba mempermainkan orang tua ini? Baik Tuan Besar Su, kalau begitu 1 bulan. Namun, itu 100 juta. Baiklah, saya akan menulis cek untukmu sekarang juga. Villa keluarga Su. Baiklah, aku mengerti. Ada apa? Aku baru saja menyuruh seseorang untuk mencari tahu. Luran ini memang tidak mati. Bagaimana mungkin? Aku juga menerima kabar. Luran ini ingin menggunakan cara bisnis untuk mengambil kembali semua yang hilang sebelumnya. Karena itu masalahnya. Kalau begitu aku akan menghadapinya sampai akhir. Kalau begitu dia benar-benar melebih-lebihkan dirinya sendiri. Qingwan, sudah selarut malam. Kenapa kamu tidak istirahat? Sun Shangming, kapan tepatnya kamu akan melamar ke keluarga kami? Aku beritahu kamu. Jika kamu tidak segera melamar, kakekku akan memaksaku menikah dengan Luran itu. Qingwan, jangan khawatir. Luran hanyalah orang biasa. Dia sama sekali bukan tandinganku. Lela. The film was translated and narrated by M. Media. Luran, aku tidak menyangka bahwa aku Xiang Shen. Aku berdiri di hadapanmu lagi dengan selamat dan sehat. Zhang Shen, Anda juga tidak menyangka ini, bukan? Setelah 2 kali percobaan pembunuhan, saya juga berdiri di sini aman dan tidak terluka. Luran, selain bisa bertarung dalam bisnis, kau tidak berguna. Zhang Shen,
Sepertinya Anda bertekad untuk mendapatkan lahan kosong di barat kota itu. Bertekad untuk mendapatkannya. Grup yang saya di Jinsho dianggap sebagai salah satu grup teratas. Dan kau adalah bocah miskin yang datang dari gunung. Apa yang kau miliki? Tuan muda, jangan mengungkitnya. Kali ini semua masalah kita bisa datang pelelang. Mungkin hanya di sini untuk melengkapi jumlah. Saya khawatir, bahkan deposit itu, semuanya disatukan semua masalah kami. Bagaimana kalau begini? Zhang Shen, mari kita bertaruh. Bertaruh apa? Jika lahan kosong di barat kota itu diambil alih oleh Anda, saya akan memberi Anda 20 juta. Jika tidak, Anda memberi saya 20 juta. Baik, omong janji, tepati janji. Baik, Ayo pergi. Lelang resmi dimulai. Harga awal 10 juta. Silakan ajukan tawaran Anda. 100 juta, 110 juta. 150 juta. 100 juta. Jiang Xian, hentikan penawaran. Saya mengerti. Lurah ini, dia jelas di sini untuk membuat masalah. Tanah ini sama sekali tidak bernilai uang sebanyak itu. Orang tidak berguna itu sama sekali tidak punya uang sebanyak itu. Alasan dia menawar begitu tinggi adalah untuk memasang jebakan bagiku, untuk membuatku menawar harga setinggi-tingginya. Saya mengerti. Kalau begitu jangan menawar. Biarkan dia mengambil tanah ini dengan harga tinggi. Saya akan lihat bagaimana dia bisa menelannya. Tidak. Kali ini, aku akan membuatnya tidak bisa bangkit lagi sepenuhnya. 150 juta, 180 juta. 200 juta. 300 juta. Selamat Tuan Muda Zhang. Lahan di barat kota ini milik Anda. Lurat. Apa kau tidak akan melanjutkan penawaran? Jika 200 juta, meskipun kita tidak akan menghasilkan uang, tapi kita tidak akan rugi terlalu banyak. Jika 300 juta, maka kita akan rugi terlalu banyak. Hanya orang bodoh yang akan terus menawar. $300 juta. Selamat kepada grup Shell atas keberhasilan mengambil alih sebidang tanah ini di barat kota. Tuan Peng, sebagian dana liquid Zhang Shen sudah terikat. Selanjutnya, terserah Anda. Dana 100 juta itu sudah saya transfer ke rekening perusahaan Anda. Jangan khawatir Tuan Muda Lu. Semuanya sudah siap. Bagus. Halo, Tuan Wei Peng. Bagaimana kabarnya? Tuan Muda Lu. Orang di balik Xiangshan sedang bersiap untuk bertindak. Jika penilaian kami benar maka, seharusnya itu adalah Tuan Muda tertua dari keluarga Sung, dari ibu kota provinsi, Sun Xiangming. Sun Xiangming. Bagus. Karena itu masalahnya, maka mempertahankan Zhang Shen. Dia tidak berguna sekarang. Lurat. Kali ini Tuan Muda Sun bertindak. Kamu tamat. Siapa kamu? Apa yang ingin kamu lakukan? Zhang Shen. Jika Anda tetap di tempat tidur, itu akan dihitung sebagai penebusan. Tapi Anda justru terbangun. Apa maksudmu? Anda seharusnya tahu di hati Anda. Bagaimana Anda memperlakukan saya dan ayah saya waktu itu. Lurat. Jika kamu membunuhku sekarang, kamu tidak akan pernah tahu siapa yang ingin menghancurkan keluargamu. Sun Xiangming dari keluarga Sun dari ibu kota provinsi. Apakah saya benar? Bagaimana kamu tahu? Besok semua orang di Jinsou akan tahu satu hal. Yaitu Zhang Shen dari grup Xiang. Karena proyek kota barat terjebak dengan dana besar. Tidak mampu menahan tekanan. Bunuh diri. Tidak, bukan seperti itu. Bawa dia pergi. Bukan seperti itu. Kamu bicara omong kosong. Kamu. Selamat tinggal. Kubur dia.
Baiklah, aku mengerti. King Wan, aku membelikanmu hadiah. Lihatlah. Bagaimana? Apakah kamu menyukainya? Aku suka. Nona Shu. Sungguh kebetulan. Bertemu Anda di sini. Kenapa kamu datang? King Wan, ini adalah... Luran. Apa, Nona Shu? Tidakkah Anda akan memperkenalkan saya kepada teman Anda? Sun Xiangming. Pakar King Wan. Sun Xiangming. Senang bertemu Anda. Saya lupa memberitahu Anda. King Wan sekarang, tunangan saya. Tolong, jangan ganggu dia lagi. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Itu hanya kakakku yang disesatkan olehmu. Kapan aku pernah bilang, aku akan menikahimu? Yas, aku adalah seseorang yang mendengarkan terutama pada orang tua. Karena orang tua itu berkata, kamu adalah tunanganku. Maka kamu adalah tunanganku. Kamu, King Wan, jangan marah dan menyakiti dirimu sendiri karena orang seperti ini tidak sepadan. aku sedang makan The film dengannya was sekarang. translated Tolong pergi. and narrated by M Media. Itu tidak akan berhasil. Yang disebut temanmu ini sedang merencanakan sesuatu terhadapmu. Aku tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Kamu. Baiklah. Kamu tidak pergi, kan? Kalau begitu aku akan pergi. Minggir. Lurat, apa yang sedang kamu lakukan? Sun Xiangming, tuan muda tertua dari keluarga Sun. 5 tahun yang lalu. Grup Luku bangkrut. Zhang Xiang sedang menduduki sarang burung murai. Dalang terbesar di balik layar adalah kamu, kan? 5 tahun telah berlalu, dan kamu sih tidak berguna ini baru menyadarinya. Dengarkan baik-baik. Sebelum keluarga Sunmu bangkrut, aku tidak akan melakukan apapun padamu. Tapi ketika keluarga Sunmu bangkrut, aku tidak akan keberatan menendangmu saat kamu terjatuh. Steaknya enak. Ingat untuk membayar tagihannya. Lurat, tunggu saja. Cepat atau lambat kamu akan mati di tangan Sun Xiangmingku. Apakah Luran mencari mati? Aku datang untuk menyelamatkanmu. Selamatkan aku. Aku merasa jijik hanya melihatmu sekarang. Gelang ini diberikan kepadamu oleh Sun Xiangming. Memangnya kenapa, kalau begitu? Berikan padaku. Kau benar-benar seperti yang semua orang katakan. Tuan muda keluarga Lu yang tidak berguna itu. Ini adalah benda jahat. Apa maksudmu? Jika kamu terus memakainya, itu akan merenggut nyawamu. Luran, kau bajingan. Minggir dari jalanku. Jika terjadi sesuatu yang tidak terduga, segera hubungi aku. Mungkinkah benar-benar ada masalah? Halo, ini siapa? Ini aku. Aku Su Qingwan.
Kau, bisakah kau datang ke tempatku? Halo. Aku akan segera ke sana. Lepaskan gelangnya dulu. Jangan tertidur. Su Qingwan. Qingwan. Bagaimana kabarmu? Sepertinya, aku masih meremehkan gelang ini. Ternyata, memiliki efek menelan yang begitu kuat. Nona Su. Kau bajingan kau, keluar. Nona Su. Tadi malam situasinya mendesak. Aku benar-benar tidak punya pilihan lain. Itu, Nona. Kamu harus ganti pakaian dulu. Aku pergi dulu. Sangat menyebalkan. Apakah kamu masih merasa tidak nyaman di tempat lain? Aku hanya fokus memarahinya. Sepertinya aku benar-benar lebih baik. Tidak. Aku tidak merasa tidak nyaman dimanapun. Baguslah kalau begitu. The film was translated and narrated by M Media. Benar, apa yang terjadi semalam? Ini. Apa ini? Ini adalah akar penyebab sakit kepalamu. Gas hitam ini disebut swallowing origin. Setelah kontak yang berkepanjangan, kesadaran seseorang akan ditelan. Akhirnya menjadi sepenuhnya boneka orang lain. Baiklah. Aku sudah menghilangkan swallowing origin. Gelang ini bukan lagi masalah. Namun, karena Sun Xiangming menambahkan pada gelang ini, swallowing origin terlalu kuat. Dan tubuhmu sendiri terlalu lemah. Dalam waktu singkat kemarin, kekuatan spiritualmu sudah ditelan. Jadi untuk periode waktu berikutnya, setiap bulan, aku harus memberimu perawatan untuk pulih sepenuhnya. Hal itu, jika tidak ada yang lain, aku akan kembali dulu. Jika kamu punya pertanyaan, jangan ragu untuk menghubungiku kapan saja. Sun Xiangming, bagaimana bisa kau begitu tidak berperasaan? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Andai saja aku tahu lebih awal, seharusnya aku tidak merobek undangan itu. Aku punya cara untuk masuk. Lurat, Tuan Muda Lu, bukankah kamu bilang tidak akan datang? Kenapa kamu berubah pikiran? Jika kamu tidak punya undangan, berlutut dan menggonggong seperti anjing, dan aku mungkin akan memberimu satu. Benar. Tuan Muda Lu berkata, dia tidak butuh undangan untuk masuk bagaimanapun juga. Ayo, tunjukkan pada kami. Bagaimana dengan Tuan Muda Sun ini? Mari kita bertaruh. Jika aku bisa masuk, kamu berlutut di tanah dan menggonggong 3 kali. Dan sebaliknya. Baiklah, aku ingin melihat kemampuan apa yang kamu miliki untuk masuk. Qingwan, Tuan Muda Sun menggonggong seperti anjing. Kamu mungkin belum pernah melihatnya sebelumnya, kan? Pertemuan takdir langit tidak ada undangan. Kau benar-benar tidak bisa masuk. Tuan Muda Sun, aku ingin tahu apakah kamu pernah mendengarnya. Sekta Lembah Hantu. Belum pernah dengar. Bagaimana dengan Guru Bijak Tianyi? Tidak tahu. Sayang sekali keluarga Sunmu masih mengaku sebagai keluarga besar. Kalau begitu aku akan membiarkanmu melihat sendiri. Baiklah. Halo Tuan, tolong tunjukkan surat undangan Anda. Aku tidak punya surat undangan. Maaf Tuan, masuk tidak diizinkan tanpa surat undangan. Lurat, aku rasa kamu bisa mulai menggonggong seperti anjing sekarang juga. Ini adalah Leontin Gyo putusan Sekta Lembah Hantu. Berikan ini kepada penanggung jawab di sini. Lurat, orang yang bertanggung jawab di sini adalah kepala pelayan Liu Ye dari keluarga Han di ibu kota.
Dia tidak punya waktu luang untuk melihat barangmu ini. Permisi. Lurat. Sekarang berlutut dan menggonggong seperti anjing. Aku bahkan bisa memberimu surat undangan sebagai hadiah. Liu Ye. Utusan sekta lembah hantu ada di sini. Cepat keluar untuk menyambutnya. Lurat, kamu mencari mati. Luran, lupakan saja. Tempat seperti pertemuan takdir langit. Benar-benar bukan tempat sembarang orang bisa masuk. Akui taruhan dan terima kekalahan. Lurat, berlututlah. Dan menggonggong seperti anjing. Kurang ajar. Siapa yang membuat keributan di sini? Dan mengaku sebagai utusan sekte lembah hantu. Liu Ye. Kepala pelayan Liu, dialah orangnya. Dia tidak punya surat undangan dan ingin menerobos masuk ke pertemuan takdir langit. Apakah itu Anda? The Siapa yang film was mengaku sebagai utusan translated sekte lembah and hantu? narrated by M Media. Orang-orang di bawah ini tidak tahu apa-apa dan menyinggung tamu terhormat. Saya harap Anda akan memaafkan mereka. Kepala pelayan Liu, tidakkah kamu melakukan kesalahan? Aku Sun Xiangming dari keluarga Sun. Anak ini, bagaimana mungkin dia bisa menjadi semacam utusan sekte lembah hantu omong kosong? Dia hanya seorang dari keluarga Lu. Tuan muda yang tidak berguna. Apakah maksud Anda bahwa pengetahuan saya lebih rendah dari Anda? Utusan Lu. Silakan masuk. Tidak perlu terburu-buru. Tuan Muda Sun. Taruhanmu denganku. Hasilnya sudah jelas. Bukankah seharusnya kamu berlutut di tanah dan menggonggong 3 kali seperti anjing? Lurat, kamu sampah. Beraninya kamu menyamar sebagai keluargahan. Aku tidak percaya. Keluargahan bahkan tidak punya orang yang masuk akal. Nah, Anda menghina utusan itu dan menyinggung keluargahan saya. Apakah Anda mencari mati? Pelayan Liu. Urusanku sendiri. Aku akan menanganinya sendiri. Tuan Muda Sun. Jika kamu berpikir berlutut di tanah dan menggonggong seperti anjing, jika itu merusak reputasimu, meskipun aku tidak keberatan dengan caraku sendiri untuk membuatmu memenuhi taruhan. Lurat. Jika kamu berani menyentuhku, aku akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Kalau begitu kenapa tidak kamu coba? Lurat. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku bilang. Aku akan membuatmu memenuhi taruhan. Bukankah itu hanya menggonggong seperti anjing? Aku akan menggonggong, aku akan menggonggong. Aku akan menggonggong. Utusan Lu. Silakan masuk. Lurat. Dendam ini sudah kuingat. Tunggu saja. Pertama-tama, saya ingin berterima kasih kepada semua orang yang telah datang hari ini untuk menghadiri pertemuan takdir langit keluargahan saya. Sederhananya, pertemuan takdir langit ini itu semua karena urusan murid terakhir dari leluhur keluargahan kami. Seperti yang diketahui semua orang, keluargahan saya telah menjadi keluarga seni bela diri selama beberapa generasi. Karena hari ini adalah untuk memilih murid terakhir. Dan begitu banyak individu berbakat dari keluarga-keluarga besar telah datang. Bagaimana seharusnya kita melakukan seleksi? Saya percaya hanya kompetisi yang akan cukup. Hari ini kita akan terlibat dalam pertukaran seni bela diri. Tentu saja keluargahan saya tidak hanya mengandalkan pada kemampuan individu. Kami juga melihat kekuatan keluarga. Pemimpin setiap keluarga dapat memilih ahli tamu dari keluarga mereka untuk mewakili mereka. Di bawah ini, saya akan secara acak mengelompokkan semua orang menjadi berpasangan. Pemenang terakhir akan menjadi murid terakhir leluhur keluargahan saya. Kompetisi ini sepenuhnya sukarela. Jika ada cederaan atau kematian, keluargahan saya tidak akan bertanggung jawab. Aku benar-benar tidak mengerti ayahku. Mengapa di usianya ini, dia masih ingin menjadi murid terakhir leluhur keluargahan? Jika seseorang bisa menjadi murid terakhir leluhur keluargahan dan mendapatkan kultivasi,
Mereka setidaknya bisa hidup 100 tahun lagi. Berita yang kudapatkan dengan harga mahal. Bukan tentang menguji penglihatan dan menentukan kemenangan dengan judi batu. Kenapa jadi adu bela diri? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kompetisi resmi dimulai sekarang. Bagus-bagus. Shu Dequan sudah tua, jadi dia tentu saja bukan tandinganku. Setelah memenangkan putaran ini, aku masih punya waktu untuk mencari seseorang yang bisa membantu. Tuan Muda Sun, maafkan saya. Tunggu. Kenapa bukan Shu Dequan? Kamu. The film was Tuan Muda Sun. translated and narrated by M Media. Apa maksud Anda? Shanhu. Berapa banyak yang diberikan keluarga Shu kepadamu? Aku akan memberimu 2 kali lipat. Tuan Muda Sun. Apakah Anda pikir saya, Shanhu, adalah seseorang yang hanya peduli uang? Shanhu jadilah ahli tamu keluargaku. Aku akan memberimu harga 3 kali lipat. Tuan Muda Sun. Awalnya saya akan menunjukkan belas kasihan. Tapi Anda mempermalukan saya berkali-kali. Jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Ayo pergi, tidak ada yang bisa dilihat. Akan kubawa kau makan makanan lezat. Tian Bin Huacheng. Keluarga Lu Jinshou. Luran. Mohon pencerahannya. Kalah di bawah. Setelah beberapa putaran kompetisi, kompetisi final adalah Shu Dequan dari keluarga Shu dan Luran dari keluarga Lu. Silakan kalian berdua beristirahat sebentar. Mengadakan pertandingan terakhir. Pertemuan takdir langit. Lurat. Anda kembali. Paman Su, apa yang Anda lakukan? Lurat. Bagaimana dengan pernikahan Anda dengan King Wan di masa depan? Paman saya tidak akan menghentikan saya lagi. Ayah, apa maksudmu? Kemari, duduk. Luran lihat. Baru saja Anda dan Shanhu sudah bertarung. Maka dia jelas bukan lawan Anda. Kalau begitu saya akan mengubah ini. Paman Su. Aku mengerti maksud Anda. Orang itu bilang aku di pertandingan berikutnya akan mengalah, bukan? Bagaimana Anda bisa bicara seperti itu? Apa artinya melepaskan air? Apakah Anda mewarisi keindahan orang lain? Selain hubungan Anda dengan King Wan. Jadi apakah kita keluarga? Ayah, bagaimana bisa kau melakukan ini? Apa yang Anda tahu diam? Paman Su. King Wan tidak digunakan chip untuk ditukar. Jadi, Anda baru saja. Jadi Anda tidak setuju? Lurat. Lihat saya sekarang. Saya sudah tua sekarang. Saya juga tidak enak badan. Tidak banyak hari tersisa untuk hidup. Jika saya tiada dalam beberapa tahun, saya tidak meminta apapun dari Anda. Saya hanya meminta Anda setelah saya tiada. Bisakah Anda lebih baik kepada King Wan? Saya merasa lega. Sayang, ada apa dengan tubuhmu? 2 hari yang lalu periksa kesehatan, kan hasilnya masih bagus. Paman Su, aku tidak bilang aku tidak setuju. Jadi Anda tidak perlu mengikutiku. Memainkan kartu emosi. Jadi Anda setuju? Aku tidak bilang aku setuju. Bagaimana kalau begini? Karena Paman Su telah menjadi murid terakhir leluhur keluarga Han. Itu sangat penting bagi Anda. Baiklah, Anda harus memberikan sesuatu.
Berikan aku 1 miliar. Aku berjanji akan membiarkan Anda. Saya akan meminta Departemen Keuangan untuk mentransfer uangnya kepada Anda sekarang. Luran, Anda masih itu. Seorang pesolek serakah yang penuh nafsu. Luran punya cara menghasilkan uang. Penuh nafsu dan berkelas. Tidak mungkin menjadi sepertimu. Orang tidak tahu malu. Anda. Luran, silakan periksa rekening Anda. Saya sudah meminta uang pada Departemen Keuangan. Ditransfer kepada Anda. Sepertinya Paman Su masih cukup mampu. 1 miliar tiba begitu cepat. Utusan lu. Su Dekwan, bagaimana persiapan Anda? Sudah waktunya kompetisi final dimulai. Baik, pelayan Liu Ye. Kita akan pergi ke sana sekarang. Sekarang silakan sambut keluarga Su. Untuk naik panggung, untuk pertarungan terakhir. Anda, ada apa dengan Zanhu? Apa yang dia katakan? Dia tidak mau naik panggung. Tidakkah Anda memberitahunya bahwa saya sudah menyuap Lurat? Saya memberitahunya, tapi dia tetap tidak mau naik panggung. Shanho ini sedang menjatuhkan bola saat ini. Sekarang silakan sambut keluarga Su. Untuk naik panggung, untuk pertarungan terakhir. Sayang, apa yang harus kita lakukan? Mereka yang tidak naik panggung akan dianggap telah mengundurkan diri secara sukarela. Apalagi yang bisa kita lakukan? Saya akan pergi. Bagaimanapun saya sudah memberikan uang kepada Lurat. Paman Su, mengapa Anda naik panggung sendiri? Lurat, jangan lupa perjanjian antara Anda dan saya. Jangan khawatir, aku tidak akan lupa. The film was translated and narrated by M Media. Paman Su, Karena itu masalahnya, saya mengumumkan bahwa dalam kompetisi seni bela diri ini, pemenang terakhir adalah Luran dari keluarga Lu. Tidak. Saya menang. Saya memberi Anda uang. Saya adalah pemenangnya. Tidak. Ini tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? halo, aku sudah mengikuti perjanjian Anda dan berpartisipasi dalam pertemuan takdir langit, dan aku sudah masuk keluarga Han. Selanjutnya ayahku seharusnya dibebaskan, kan? Jangan khawatir. Saya akan menepati janji saya. Bagaimana? Tidak apa-apa. Orang misterius itu, apa sebenarnya yang ingin dia lakukan? Aku juga tidak tahu. Rumah sakit. Kakak, Bagaimana kabar ayah? dokter berkata, itu hanya kelelahan berlebihan. Dia akan baik-baik saja setelah beristirahat beberapa hari. Ini yang ayah berikan padaku sebelum dia tidur. Lurat, saya tahu Anda setuju atas permintaan orang itu. Sebulan kemudian, Anda akan pergi ke keluarga Han di ibu kota. Ayah berharap Anda, dalam bulan ini, akan menyelesaikan masalah paten. Ayah, jangan khawatir. Aku pasti akan menyelesaikannya. Villa keluarga Su. Lurat, kamu, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Pada pertemuan takdir surgawi kamu sudah pemenang terbesar. Kamu bahkan bisa masuk keluarga Han sekarang. Kenapa kamu bersikeras untuk menggangguku? Sun Xiangming, apakah Anda melupakan sesuatu? Dulu Anda menjatuhkan grup Lu dan mengambil paten dari keluarga Luku. Patan. Lurat, aku memberitahumu. Bahkan jika kamu sudah masuk keluarga Han sekarang, kamu tidak lebih dari seekor anjing keluarga Han. Jika kamu berani menyentuh paten itu, kamu pasti akan mati. Jadi Anda tidak mau memberitahuku. Benar begitu? Lurat, kamu sangat kuat sekarang. Jadi sekarang Anda mau memberitahuku. Tidak mungkin. Lurat, paten ini benda ini. Kamu tidak bisa menyentuhnya. Orang-orang itu kamu. Kamu tidak mampu menyinggung mereka. Orang-orang yang Anda bicarakan itu, siapa sebenarnya mereka? Aku tidak mungkin memberitahumu.
Tuan Muda, panggilan Tuan Besar sudah tersambung. Dia sudah mengirimkan penjaga bayangan gelap datang ke sini. Baiklah, Lurat, sekuat apapun kamu. Keluarga Sunku memiliki 100 Master Super. Jika kamu tidak pergi sekarang, kamu mungkin tidak bisa pergi nanti. 100 orang. Kalau mengambil nyawa 100 orang, pembunuh bayaran dari keluarga Sunmu. Kalau begitu, akan berpengaruh, akan terlalu besar. Jadi, aku tidak berencana untuk membantai mereka. Lalu kenapa kamu tidak pergi? Aku akan pergi, tapi aku akan membawamu bersamaku. Lurat, jika Anda berani menculik Tuan Muda saya, keluarga Sun kami pasti tidak akan membiarkan Anda lolos. Anda. Gudang terbengkalai. Sun Xiangming. Gedung ini sudah tidak selesai selama lebih dari 20 tahun. Jangan berharap ada yang datang menyelamatkan Anda. Jadi sekarang, apakah Anda masih tidak akan bicara? Lurat, kamu sangat berani. Bahkan jika aku memberitahumu, kamu tidak bisa melakukan apapun kepada mereka. Jika Anda tidak memberitahuku, aku bisa membuatmu mati di sini sekarang juga. Baiklah, baiklah. Aku akan memberitahumu. Yang mengambil paten itu adalah dari Yamaguchi Gumi. Bagaimana menurutmu? Takut sekarang kan? Mencoba mendapatkan kembali paten dari Yamaguchi Gumi. Kamu tidak mungkin bisa melakukannya. Aku. Sesuatu yang begitu penting. Anda benar-benar menyerahkannya kepada. The film was Apakah Anda masih punya rasa malu sama sekali? narrated by M Media. Kamu tahu Yamaguchi Gumi sudah memberi kita berapa banyak uang? 2 miliar. Apalagi itu dolar Amerika. Tahukah kamu hal-hal hebat apa? Bisa membantu keluarga Sun kami. Bisa lakukan hal besar nggak? Jika aku tidak kembali, keluarga Sunmu mungkin masih terus hidup dalam kenyamanan dan kemudahan. Tapi sekarang aku kembali. Hari-hari baik keluarga Sunmu telah berakhir. Lurat, kamu masih ingin menjadi lawan bagi keluarga Sun kami. Biar ku beritahu, kamu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi lawan keluarga Sun kami. Berisik. Karena kamu begitu tidak tahu malu, maka aku akan membuat keluarga Sunmu di Provinsi Jinzhou lenyap sepenuhnya. Kamu, apa-apa yang akan kamu lakukan? Menurutmu apa yang akan kulakukan? Lurat, kamu tidak bisa membunuhku. Kamu tidak bisa membunuhku. Bersekongkol dengan kekuatan asing, kamu pantas mati. Keluarga Sunmu semua pantas mati. Bahkan jika Yesus datang hari ini, dia tidak bisa menyelamatkanmu. Aku sudah bilang begitu. Tuan Besar ada di sini. Tuan Muda. Cepat bangun Tuan Muda. Ini, Tuan Besar, Tuan Muda. Tuan Muda dia. Jangan hanya berdiri di sana. Bawa tubuh Tuan Muda. Kembali. Cari Luran. Bawa dia kepadaku. Saya akan mencintanya menjadi 10.000 bagian. Baik Tuan Besar. Namun, Luran sudah pemenang pertemuan takdir langit. Dia memilih keluarga Han di ibu kota. Selama dia belum masuk ke keluarga Han, maka dia hanyalah anjing liar di luar. Lagi pula, dengan hubungan antara keluarga Sun saya dan Yamaguchi Gumi, bahkan jika saya memprovokasi keluarga Han mereka, apa yang bisa keluarga Han mereka lakukan terhadap keluarga Sun saya? Saya mengerti, Tuan Besar. Tuan Mudalu, tempat yang diatur untuk Anda. Apakah Anda puas dengannya? Meskipun tidak dianggap baik di ibu kota provinsi, standarnya masih dapat diterima. Itu sudah sangat bagus. Ngomong-ngomong, mengenai Adit dan ayahku, aku harus merepotkanmu dengan itu. Dimengerti, Tuan Mudalu. Benar, Tuan Mudalu. Mengenai masalah paten, saya menemukan beberapa informasi. Lanjutkan. Yamaguchi Gumi sebenarnya tidak mendapatkan paten tersebut. Mereka baru saja menyelesaikan
Kesepakatan lisan. Ngomong-ngomong, menurut sumber terpercaya, 3 hari kemudian, setelah pemakaman Sun Xiangming, keluarga Sun dan Yamaguchi Gumi akan secara resmi menyelesaikan transaksi. Maka 3 hari kemudian, akan menjadi peringatan kematian seluruh keluarga Sun. Pemakaman keluarga Sun. Tuan Yamaguchi Gumi, cucu saya, untuk bisa bekerja sama denganmu. Ini juga bisa membuktikan ketulusan keluarga Sun kami. Tuan Sun, mohon tenang. Yamaguchi Gumi kami paling menghargai kata kepercayaan. Apa yang kami janjikan kepada Anda akan kami lakukan. Kalau begitu orang tua ini akan berterima kasih kepada Tuan Yamaguchi terlebih dahulu. Sun Xiangming terbunuh oleh tanganku sendiri. Pemakaman sepenting itu, bagaimana bisa tanpa kehadiranku? Lindungi Tuan Besar. Kamu lurang. Itu benar. Aku adalah orang yang kamu cari. Tidak buruk, tidak buruk. Bagaimana kamu ingin mati? Kamu ingin membunuhku. Aku khawatir kamu tidak punya kemampuan. Sun Yoshi, leluhur keluarga Sunmu, dianggap sebagai keluarga terkemuka bagaimanapun juga. Namun dalam masalah teknis sebesar itu, bagaimana kamu bisa begitu bodoh? Bisnis tidak mengenal batas. Jika ada uang yang bisa dihasilkan, tidak ada yang tidak mau melakukannya. Tapi kamu sama sekali tidak seharusnya memberi mereka teknologi sepenting itu diserahkan kepada Jepang kecil. Kamu tahu orang-orang kita The film was paling membenci translated Jepang kecil. and narrated by M Media. Bajingan. Kami hanya memiliki hubungan kerjasama bisnis yang normal. Ini tidak ada hubungannya dengan kebangsaan. Apakah ini urusanmu? Dia sebenarnya seorang Grandmaster. Menarik. Nah, hari ini, biarkan saya merasakan keahlian Anda sendiri. Selanjutnya, saatnya pau sekarang. Lurang, jangan terlalu cepat sombong. Sun Yoshi saya, bukanlah bajingan ini. Begitukah? Sebenarnya saya sudah tahu kamu akan datang sejak lama. Jadi saya sudah bersiap. Jika kamu berani bergerak, sebutir peluru akan menembus kepalamu. Saya tidak percaya kepalamu bisa menghentikan peluru. Memang, semakin tua jahe, semakin pedas. Tentu saja, pergi. Tuan Besar. Ini. Tuan Besar. Kamu menjebak saya. Aku mengganggumu, apa yang bisa kamu lakukan tentang itu? Sun Yoshi, serahkan para penembakmu, dan serahkan paten itu kepadaku. Kalau tidak, aku tidak keberatan membantai seluruh keluarga Sunmu. Percayalah padaku, karena aku bisa mengatakan ini. Aku pasti bisa melakukannya. Bagaimana jika saya bilang tidak? Itu juga tidak masalah. Bagaimanapun, membuat orang-orang mulanya juga sangat mudah, keluarlah. Tuan Besar Sun. Akting saya tidak buruk kan? Saya tidak menyangka keluarga Sun di ibu kota hanya seperti ini. Kamu. Apakah kamu percaya padaku sekarang? Jika kamu tidak menyerahkan teknologi paten itu, aku benar-benar punya kekuatan untuk membantai seluruh keluargamu. Kamu berani. Apa yang membuatku tidak berani untuk menghadapi pengkhianat sepertimu? Sudah kubilang, aku bisa melakukan apa saja. Apa yang kamu inginkan? Kakek, selamatkan saya, kakak. Dan satu hal lagi, Sun Yoshi, cucumu yang paling disayangi, bukan Sun Xiangming kan? Apa maksudmu? Itu Sun Cheng yang saat ini berada di ibu kota, yang paling kamu sayangi kan? Apa yang kamu inginkan? Saya tidak percaya kamu begitu kejam. Sudah kubilang sebelumnya, untuk menghadapimu,
Aku bisa melakukan apa saja. Tuan Besar. Baiklah, saya bisa memberimu patentnya. Tapi jangan sakiti keluarga saya. Baik, aku pegang perkataanku. Kamu serahkan paten itu. Dan aku hanya akan mengambil nyawamu. Berikan padanya. Tuan Besar. Berikan. Baik, Tuan Besar. Ini semua adalah materi untuk teknologi paten. Semuanya ada di kotak ini. Barang-barang di dalam kotak ini, aku akan menyuruh seseorang memeriksanya. Jika aku mengetahui itu palsu, kamu tahu konsekuensinya. Seorang pria yang sekarat. Bagaimana dia bisa menipumu? Baik. Luran, kamu harus ingat apa yang kamu katakan. Kalau tidak, bahkan jika saya menjadi hantu, saya tidak akan melepaskanmu. Aku pegang perkataanku. Tuan Besar. Tuan Besar. Tuan Besar. Nah, saya sudah memeriksa dan memverifikasi semuanya di sini. Semua informasi ada di sini. Tidak ada kelalaian. Selain itu, berdasarkan ini mereka telah meneliti dan membuat kemajuan signifikan. Bagus, bagus ayah. Luran, Ayah, aku masih ada urusan di sini. Aku tutup telepon sekarang. Ada apa? apakah kamu bersedia pulang dan tinggal bersamaku? Apa? Jangan salah paham. Maksudku, itu salah ayahku, itu bukan salahku. Tentu saja aku harus kembali. Aku hanya tidak ingin kembali sendirian. Apakah kamu bersedia? Ayo pergi. Villa keluarga Sung. Rasanya sangat menyenangkan berada di rumah. Mulai hari ini dan seterusnya, kita akan tinggal di sini. Harus kuakui, hubungan orang-orang ini benar-benar The terlalu film was rumit. translated and narrated by M. Siapa Media. yang saya kira itu? Ternyata itu gadis keluarga Shukami yang sudah kembali. Di mana ayahku? Ayahmu. Dia sedang mandi. Mengapa Anda ingin masuk dan melihat? Apa yang akan kulihat? Kalian berdua nikmati saja dunia kalian sendiri bersama. Itu sudah cukup. Kita tidak akan saling mengganggu. Ayo, aku akan membawamu melihat kamar tidur kita. Shu Qingwan, jangan keterlaluan. Ini adalah rumah saya dan ayahmu. Secara tegas, kamu hanyalah seorang wanita yang dipermainkan ayahku. Apakah kamu sudah menikah? Kamu belum menikah. Hak apa yang kamu miliki untuk mengatakan ini rumahmu? Lurat, Anda sekarang sudah anggota keluarga Han di ibu kota. Mengapa Anda masih tinggal di tempat kecil seperti kami? Apa yang Anda lakukan? Keluarga Han di ibu kota itu keluarga besar. Setelah Anda sampai di ibu kota, Anda mungkin bisa menjalin hubungan dengan anak dari keluarga Han. Jadi jangan mengganggu putri keluarga Su saya lagi. Paman Su. Mungkin keadaannya justru sebaliknya. Aku tidak menjalin hubungan dengan anak keluargahan manapun. Kamu justru berpegangan pada wanita keluargahan. Luran, jangan bicara omong kosong. Keluarga Han di ibu kota adalah keluarga besar. Apa hubungannya itu dengan saya? Apakah itu ada hubungannya denganmu atau tidak? Mungkin hanya kamu sendiri yang tahu jelas di hatimu. Meskipun ada hubungan, apa yang bisa Anda lakukan tentang itu? Adapun saya dan Mangalan, kami berdua, itu adalah hubungan cinta bebas. Tidak ada yang bisa memberitahu saya apa yang harus dilakukan. Paman Su. Jika suatu hari Han Menglan mengkhianatimu, kamu mungkin masih membantunya menghitung uang. Beraninya Anda. Beraninya kamu. Kakek. Kakak, kenapa kakak di sini? Ayah, Anda mengatakan itu. Bisnis keluargaan saya. Tahu hampir merusak semuanya. Ayah, lihat omongan macam apa itu. Bagaimana mungkin saya bisa merusak bisnis keluarga kita? Satu pertemuan takdir langit. Tahu menghabiskan 1 miliar. Dan tidak membawa apapun kembali. Kakek. Dia bahkan mengatakan kakak pikun sebelumnya. Mengatakan kakak seharusnya tidak membiarkanku menikah dengan Luran. Seharusnya menikah dengan Sun Shangming. Kau mengatakan ini. Ayah, lihat. Yai, saya melakukannya demi kebaikan Tingwan sendiri. Orang itu Luran. Siapa yang tidak tahu situasinya?
Dia hanya seorang tuan muda sampah dari keluarga yang telah jatuh seperti keluarga lu. Tetapi meskipun itu King Wan yang sudah mencapai usia menikah, kan, kita tidak bisa begitu saja membiarkannya menikahi orang yang tidak berguna. Lantan, orang macam apa Luran itu? Aku lebih tahu darimu. Pertunangan yang aku tetapkan. Selama King Wan bersedia, tidak ada yang bisa mengubahnya. Teman kecil Luran, masalah ini karena orang tua itu belum berpikir dengan matang. Membiarkan anak durhaka ini sama sekali tidak berpikir. Tuan Besar Su, kamu terlalu khawatir. Luran baik-baik saja. Aku tidak keberatan. Baguslah. Wanita ini, bagaimana dia bisa masuk ke keluarga Su kita? Tuan Besar Shu, putra Anda dan saya benar-benar saling mencintai. Aku sendirian tanpa siapapun untuk diandalkan. Kalau bukan karena Dekuan, aku bahkan tidak tahu bagaimana aku akan menjalani sisa hidupku. Masa lalumu, apa kau pikir aku tidak tahu? Jika tidak ada Su Dekuan, akan ada Lu Dekuan. Wan Bekuan Sen Bekuan. Apa aku benar? Ayah, Menglan dan saya, kami sebenarnya. Diam. Aku tidak peduli apa alasanmu. Jika kau ingin bersama wanita ini, bersama. Baiklah. Tapi kau akan pergi tanpa apa-apa. Dan keluar dari keluarga Su. Ayah, lihat bagaimana mungkin saya bisa menikahi wanita ini, Kak. Ini, saya hanya bermain-main dengannya. Shu Dekuan, aku bertanya pada diriku sendiri selama ini. Aku memiliki hati nurani yang bersih terhadapmu. Sekarang kamu justru mengatakan hal-hal seperti itu. Baiklah, Han Menglan. Berhentilah berpura-pura. Orang macam apa kamu sebenarnya? Kita semua tahu jelas di hati kita. Luran, masalah di antara kita sudah begitu lama. Kebencian mendalam apa yang kumiliki padamu, sampai kamu harus terus melekat padaku? Han Menglan. Masalah di antara kita sudah diselesaikan sejak lama. Aku tidak ingin membahasnya lagi. Pergi dari sini segera sekarang. Pergi cari orang bodoh berikutnya milikmu. Baiklah. Sangat bagus. Sangat bagus. The film was translated Sudah. and narrated by M Media. Kamu. Tidakkah kalian semua menyesalinya? Ayah, teh apa yang ingin Anda minum? Saya akan membuatkan Anda secangkir. Teh yang kau tuangkan. Aku tidak berani minum. Beberapa hari kemudian di hotel. Sayang kecil, Apa yang terburu-buru? Menglan, sudah berhari-hari sejak kita terakhir bertemu. Bagaimana mungkin saya tidak terburu-buru? Jika beberapa hal tidak diselesaikan, kita hanya bisa bertemu secara rahasia. Hanya dengan menyelesaikan masalah-masalah itu, barulah kita bisa bertemu secara terbuka dan sah. Beberapa hal. Hal apa? Kamu masih tidak mengerti. Ini tentang ayahmu. Jika kita tidak berurusan dengan ayahmu, kita tidak akan pernah tenang. Tidak. Berurusan dengan ayah saya. Jika kamu tidak mau, lupakan saja. Masalah ini, Anda harus membiarkan saya memikirkannya. Dasar bajingan. Apa yang masih kamu pikirkan? Biarkan aku melihat baik-baik. Apakah kamu membuat kemajuan akhir-akhir ini? Luran dari keluarga Lu di Jingsou telah datang untuk melapor kepada keluarga hari ini. Untuk apa Anda berteriak? Keluarga Lu dari Zhenshou. Beraninya kau bahkan menyebut nama itu di gerbang keluargahan kami. Semua keluarga di Zhenshou seperti anjing peliharaan. Mereka tidak layak untuk mengumumkan nama mereka. Mengerti? Jika tebakanku benar, kau seharusnya adalah seseorang dari keluarga Han. Jika demikian, mohon repotkan dirimu untuk membawaku menemui kepala keluargamu. Temui kepala keluarga kami. Cuma kamu saja?
Katakan padaku, apa tujuanmu? Pada pertemuan takdir langit, aku adalah yang ditakdirkan. Pertemuan takdir langit. Kalau begitu, silakan ikut denganku. Jika kau ingin menjadi murid pribadi leluhur tua keluarga Han kami, kau masih harus melewati satu rintangan. Silakan bicara. Aku tahu kau punya kemampuan. Kau seharusnya tahu tentang energi spiritual, kan? Apakah kau membicarakan ini? Energi spiritual sekecil ini, dan kau ingin menjadi murid pribadi leluhur tua keluarga Han kami. Aku juga tidak kenal Liu Di. Sedang berpikir untuk memilihmu. Junsheng, aku memberimu tugas. Awalnya bulan depan, leluhur tua akan mengadakan upacara inisiasimu. Saat itu kau akan menjadi murid pribadi leluhur tua. Ya, apakah ada masalah? Awalnya tidak ada masalah. Tapi sekarang, karena teman muda Luran Inu sudah tiba, kau harus berduel dengannya. Berduel dengannya? Aku tidak tertarik dengan itu. Dia terlalu lemah. Lemah atau tidak, kau hanya akan tahu setelah kau bertanding, kan? Baiklah. Karena kau ini sampah dari Jinshouk ingin berduel, maka aku akan memberitahumu ini dengan jelas. Pada saat itu, aku akan membuatmu mengakui kekalahan dengan sepenuh hati. Leluhur tua, aku dari keluarga Han, tuan keluarga generasi ke-28, Han Kiao. Hari ini putraku akan berduel dengan Luran. Aku harap leluhur tua akan bertindak sebagai hakim yang adil. Bagus. Saya menawasi. Mari kita mulai. Ya. Sampang. Apa kau tahu? Leluhur tua keluarga Han kami memiliki ribuan tahun umur. Jika dia menjadikanmu murid terakhirnya, kekuatanmu pasti akan meningkat pesat. Hanya saja, kau tidak memiliki kesempatan ini. Begitukah? Kalau begitu mari kita bertanding. Baiklah. Hari ini aku akan membiarkanmu melihat kekuatanku, kekuatan Han Chunsheng. Betapa kuatnya itu. Memang kau punya kekuatan. Tapi, ini hanyalah hadiah pertemuan. Selanjutnya, aku akan membiarkanmu melihat kekuatan sejatiku. Sepertinya, kau adalah orang yang kau sebut Sampat, bukan? Apa yang telah kulatih dengan susah payah selama bertahun-tahun ini, semuanya adalah energi spiritual. Pertarungan sesungguhnya bukanlah keahlianku. Bagaimana kalau kita berdua bersaing dalam energi spiritual? Baiklah, tidak masalah. Bagus. Selanjutnya aku akan membiarkanmu melihat kekuatan sejatiku untuk membuatmu mengerti bahwa kau hanyalah sampah tak berguna. Kurangi omong kosong. Jika kau ingin bertanding, hadapi saja. Bagus. Sepertinya energi spiritualmu juga tidak ada yang istimewa. The film Kau was memang sedikit di luar translated dugaanku, and narrated tapi aku by juga M. tidak mudah Ida. digertak. Ini sempurna. Anakku tidak perlu dikorbankan. Itu adalah hasil terbaik. Bagus, anak keluarga. Dalam setengah bulan, saya akan meminta seseorang mengaturnya. Pada saat itu, Anda boleh memasuki pintu masuk gua ini untuk menjadi murid terakhir saya. Baiklah. Perhatikan baik-baik.
Siapa yang ada di tanganku? Tunanganmu ada di tanganku. Jangan cemas, biarkan aku tunjukkan lagi. Han Johnson, kau menantang batas kesabaranku. Aku menantang batas kesabaranmu. Bagaimana dengan itu? Han Johnson, kau akan menyesalinya. Lurat, aku Han Chunsheng tidak akan pernah menyesali apapun yang telah kulakukan. Aku akan memberimu kesempatan. Dalam 24 jam, muncul di hadapanku. Jika tidak, kedua orang ini, keduanya akan menjadi milikku. Kau mencari mati. Shu Qingwan, kau benar-benar sangat mengejutkanku. Dibandingkan dengan para selebriti wanita yang pernah kupermainkan, semuanya lebih menawan. Tapi jangan khawatir. Aku tidak akan menyentuhmu sekarang. Setelah 24 jam, kau akan menjadi wanitaku. Adik perempuan yang lembut dan halus. Jika kakakmu tidak datang, setelah 24 jam, kau juga akan menjadi milikku. Tuan muda sudah siap. Bagus. Kekuatan anak itu lebih tinggi dariku. Tapi yang tidak pernah kurang dari keluarga Han kami adalah para master dan orang-orang aneh. Han Johnson, Lurat, aku tidak menyangka kau akan secepat ini datang mencari mati. aku datang untuk mengambil nyawamu. Tentu saja aku harus lebih cepat. Apa kau tidak terlalu percaya diri? Keluarga Hanku, setidaknya di ibu kota, salah satu dari 4 keluarga besar. Apa kau pikir kami tidak punya dasar sama sekali? Begitukah? Lalu, dasar apa lagi yang kau miliki? Hari ini aku akan membiarkanmu menyaksikan para master sejati keluarga Han. Pelayanku. Pelayanku. Kekuatan anak ini lebih kuat dariku. Tapi, aku percaya selama kau tidak ceroboh, kau pasti bisa mengalahkannya. Tuan muda, tenang saja. Dalam 10 gerakan, aku pasti akan untukmu mengalahkan anak ini. Baiklah. Karena kau begitu percaya diri. Kalau begitu aku akan membiarkanmu menyaksikan apa itu kekuatan sejati. Kau anak muda. Sekarang cukup sombong. Jangan sampai nanti dan berlutut di kakiku memohon ampun. Karena kau sangat suka berlutut. Kalau begitu berlututlah. Anak muda, tekanan spiritualmu ternyata begitu kuat. Pelayan Fu, ada apa? Tuan muda, cepatlah pergi. Kemampuan anak ini bahkan The lebih film kuat was dari yang translated kubayangkan. and narrated Ya. by M Media. Jika kau masih tidak pergi sekarang, nanti kau mungkin tidak bisa pergi. Kalian semua serang bersamaku. Pukuli dia sampai mati untukku. Pergi. Siapa di antara kalian yang tidak mau pergi, maka aku akan menyuruh ayahku mengurungmu. Halo ayah, cepat datang dan selamatkan aku. Anak itu Luran agak tidak biasa. Bahkan Paman Fu bukan tandingannya. Kau menghancurkan rencana leluhur tua. Sampah-sampah. Kau adalah tunangannya. Belum tentu yang paling penting. Dia adalah adikmu. Dia jelas yang paling penting. Lurat, aku memperingatkanmu. Jika kau melangkah maju satu langkah lagi, aku akan membunuhnya. Han Johnson, kau sama sekali tidak mengerti aku. Jika kau tidak menyentuh orang-orang di sekitarku, aku mungkin masih bisa mengampuni nyawamu. Tapi sekarang, kau sudah menyegel takdirmu. Baiklah. Jika aku mati, aku akan menyeretnya bersamaku. Baiklah. Kalau begitu silakan coba. Apakah pedangmu lebih cepat? Atau aku yang lebih cepat?
Lurat, kau mengambil kesempatanku untuk memasuki gua leluhur tua. Aku tidak akan mempermasalahkannya sekarang. Jika kau melepaskanku sekarang, dan tidak membuat masalah bagiku, aku akan melepaskan mereka. Terlambat. Lurat, aku hanya tidak bisa berpikir jernih sesaat. Itulah mengapa aku membuat kesalahan seperti itu. Aku mohon padamu. Tolong ampuni aku. Bagaimana jika aku tidak setuju? Aku memohon padamu, Tuan Muda Lu, kakak Lu. Aku adalah satu-satunya pewaris keluarga Han. Jika kau membunuhku, ayahku tidak akan melepaskanmu. Kita akan menjadi keluarga. Tidak perlu seperti ini kan? Jika ayahmu membuat masalah padaku, aku akan membuat ayahmu menghilang bersamamu. Keluarga Han kami. Setidaknya, salah satu dari 4 keluarga besar ibu kota. Apa kau benar-benar tidak takut? Di mataku, 4 keluarga besar ibu kota, ibarat semut. Mereka sama sekali tidak layak disebut. Lalu mengapa kau melalui pertemuan takdir surga? Untuk masuk ke keluarga Han. Itu urusanku sendiri. Kau tidak perlu mengkhawatirkanku. Jika kalian semua masih ingin hidup, maka cepat lepaskan adikku dan tunanganku. Kakak, Sudah baik sekarang. Bicara. Bagaimana kau ingin mati? Lurat, apa kau benar-benar harus memaksaku mati? Kita bahkan tidak punya ruang sama sekali untuk negosiasi. Aku bilang, siapapun yang berani menyentuh orang-orang di sekitarku harus mati. Lurat, tunjukkan belas kasihan. Ayah kau di sini. Ayahku ada di sini. Kau tidak bisa membunuhku sekarang. Nah. Lurat, dia adalah milik keluarga Han, putra satu-satunya. Kau. Karena dia adalah satu-satunya putra, maka dia seharusnya didisiplinkan lebih baik lagi. Kematiannya adalah tanggung jawabmu. Itu karena kau tidak mendisiplinkannya dengan baik. Baiklah. Sangat baik. Patriark, anak ini agak sulit. Lebih baik tidak bergerak. Dia membunuh putraku. Patriark. Lurat, kau adalah orang yang dipilih oleh Patriark keluarga Hanku. Aku tidak akan menyentuhmu untuk saat ini. Tunggu sampai kau keluar dari gua Patriark keluarga Hanku. Aku akan membereskan masalah ini denganmu. Baiklah. Kalau begitu aku akan tetap di dunia ini dan hidup beberapa hari lagi. Ayo pergi. Begitu kau memasuki gua leluhur tua keluarga Han, aku akan melihat kesempatan apa yang masih kau miliki. Leluhur tua, kau harus membunuh Luran untukku. Jika Luran tidak dibunuh, akan sulit untuk memadamkan kebencian di hatiku. Gua leluhur tua keluarga Han. Hanya saja, dia hanyalah sampah, seorang putra yang The dibuang. film was translated and Bahkan narrated jika- by M Media. Hanya saya yang tersisa di keluarga Han. Itu tidak masalah. Leluhur tua, Han Menglan sudah untuk saya. Memperoleh sumber alam rahasia dari keluarga Su. Orang tua itu dari keluarga Su. Sekarang sudah di bawah kendaliku. Selanjutnya, kau harus mengirim Luran ke sini padaku. Maka misimu akan dianggap selesai. leluhur tua, tapi Luran. Jangan khawatir. Karena aku harus mengambil sumber rohnya. Dia pasti akan mati di tanganku.
Bagus. King Wan, masalah ini benar-benar bukan salah Ayang. Kalau begitu aku juga tidak tahu. Han Mengan, apa niatnya? Ini, aku benar-benar tidak menyangka. Lihat dia. Ayah, tahun-tahun ini, kakekku terlalu lunak padamu. Aku tidak menyangka, kamu benar-benar demi seorang wanita, menyakitinya. Lupakan saja. Mengatakan ini, sekarang padahal prioritasnya adalah tidak ada gunanya. Menurutku sekarang, kita harus tetap mencari cara dengan cepat untuk menyelamatkan Pak Tuasu. Penyelamatan, maksudmu adalah, kakekku, dia belum mati. Meskipun aku tidak tahu apa tujuan akhir Han Menglan, aku bisa menebaknya cukup dekat. Apa? Jika aku tidak salah, Pak Tuasu saat ini ditahan oleh Han Menglan dan dibawa ke keluarga Han di ibu kota. Keluarga Han dari ibu kota. Mereka benar-benar masih berani. Jangan lupa, keluarga Han masih memiliki iblis tua itu belum pernah bertindak. Tidak menyangka ini, kan? Kamu pada akhirnya tetap jatuh ke tangan Han Menglanku. Han Mengan, aku menyarankanmu untuk berhenti sekarang. Memprovokasi Luran sama sekali bukan pilihan yang baik. Luran, cuma dia saja. Di mataku, dia hanyalah orang yang sama sekali tidak berguna. Dalam 1 jam lagi, dia akan masuk ruang rahasia leluhur tua keluarga Hanku. Aku ingin kamu melihat dengan mata kepalamu sendiri bagaimana dia mati. Leluhur tua keluarga Han masih hidup. Omong kosong. Halo, Han Mengan, leluhur tua memanggilmu. Dia ingin kau membawa orang tua itu ke ruang rahasia. baiklah. Bawa dia pergi untukku. Lurat, hari ini adalah hari kau memasuki gua untuk menjadi murid leluhur tua keluarga Hanku dan mempelajari keterampilan. Sekarang, kau boleh masuk. Baiklah. Aku benar-benar tidak menyangka. Kau monster tua. Kau sebenarnya masih hidup. Kalian makhluk tak berarti. Tentu saja tidak mungkin tahu. Ini melawan kehendak langit. Melawan alam. Kau akan menderita hukuman langit. Takdir. Hukuman langit. Bahwa aku bisa hidup sampai hari ini. Tidakkah kau berpikir itu karena langit memihakku? Hari ini adalah hari kematianmu. Kamu sudah menghadapi kematian, namun kamu masih berani kurang ajar. Yang menghadapi kematian, aku khawatir adalah kau. Kamu, Tuan Besar Shu. Tuan Besar Shu. Bagaimana kabarmu? Teman kecil Luran. Aku baik-baik saja, hanya saja monster tua ini sudah hidup terlalu lama. Kau harus berhati-hati. Tuan Besar Shu, jangan khawatir. Luran, siapa yang memberimu keberanian untuk mengatakan hal seperti itu? Han Menglan, aku benar-benar menebak dengan benar. Kau memang dari keluarga Han di ibu kota. Apa? Takut sekarang? Aku memberitahumu. Sudah terlambat. Sejak kamu memasuki ruang rahasia ini, sejak saat itu, nasibmu sudah tersegel. Kamu sekarang hanya punya satu jalan, yaitu kematian. Han Menglan, kau selalu seperti ini. Setiap saat, kau pikir kau sudah menang. Tapi yang mana? Apa kau pernah menang? Lurat, hari ini adalah hari kematianmu. Leluhur tua, cepat balas dendam untuk putraku. Kau terlalu banyak bicara The omong film kosong. was translated and narrated Leluhur by tua, M Media. kamu. Han Menglan,
Kau pasti sangat terkejut. Kenapa leluhur tua keluarga Hanmu tidak menyelamatkanmu? Apa yang ingin kamu katakan? Karena, di mata orang tua ini, kalian semua hanyalah bidat caturnya. Bahkan menyelamatkanmu hanyalah upaya kecil. Dia terlalu malas untuk melakukannya sendiri. Kamu, Tidak buruk. Berpindah untuk sekelompok keturunan tak berguna. Itu benar-benar tidak sepadan. leluhur tua. Han mengang. Apa kau masih berpikir kau sudah menang? Luran. Sebenarnya, dari semua aspek, kau adalah seorang jenius. Aku bahkan merasa sedikit kasihan pada bakatmu. Aku tidak ingin membunuhmu. Kau mengatakan itu. Apa kau pikir aku akan mempercayainya? Apakah aku perlu berbohong padamu? Atau lebih tepatnya, apakah kau pantas aku bohongi? Itu benar. Luran. Jika bukan karena sumber energi spiritual padamu yang harus aku gunakan, aku benar-benar tidak tega membunuhmu. Namun, ini juga takdirmu. Karena itu masalahnya. Kalau begitu mari kita coba. Lihat siapa yang membunuh, siapa pada akhirnya. Kau benar-benar telah memberiku kejutan. Maka kau akan melihat lebih banyak kejutan. Aku harus segera menanganimu. Kalau tidak sebentar lagi, aku benar-benar tidak akan sanggup lakukannya. Kau benar-benar bisa memobilisasi sumber energi spiritual. Bagaimana ini mungkin? Aku berkultivasi selama 1000 tahun. Baru kemudian, aku bisa memahami kebenaran mendalam tentang memobilisasi sumber energi spiritual. Kau masih sangat muda. Bagaimana ini mungkin? Kau pikir sumber energi spiritual adalah sejenis kekuatan spiritual. Tapi yang tidak kau tahu adalah, aku adalah tubuh asal roh. Atau lebih tepatnya, aku adalah sumber energi spiritual. Sumber energi spiritual adalah aku. Jadi untuk menggerakkan sumber energi spiritual, itu seperti aku mengangkat lenganku. Atau mengangkat kakiku. Di dunia ini, ternyata ada tubuh asal roh. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Bagaimana? Sekarang apa kau masih berpikir kau bisa membunuhku? The film was Meskipun translated kau adalah and tubuh asal roh. narrated by M Media. Apa bedanya? Meskipun kau bisa memobilisasi sumber energi spiritual, apa bedanya kau anjing? Aku sudah berkultivasi selama 1000 tahun. Aku masih tidak sebaik kau yang baru kemarin sore. Aku bilang, aku adalah sumber energi spiritual. Sumber energi spiritual adalah aku. Kau bisa menyerap kekuatan spiritual dariku. Aku secara alami bisa mengambil kembali kekuatan spiritual itu. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Alasan kau bisa hidup selama bertahun-tahun sepenuhnya bergantung pada dukungan kekuatan spiritual. Sekarang aku memutus penyerapan kekuatan spiritualmu. Kau tidak akan hidup. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Kau baru saja memasuki jalur. Hanya seorang pemula. Bagaimana ini mungkin? Kau tidak perlu berjuang lagi. Kau sendiri tahu dengan jelas. Kau tidak akan hidup. Leluhur tua, leluhur tua. Han menang. Kali ini kau kalah lagi. Dan kau kalah total. Tidak, tidak, tidak. Han menang. Sebelumnya kau hanya sembrono. Tapi sekarang, aku tidak punya alasan lagi untuk menahanmu. Luran. Apa yang ingin kamu lakukan? Tentu saja aku ingin kau mati.
Luran, lihatlah demi cinta yang kita bagi. Aku mohon padamu. Tolong biarkan aku pergi. Aku mohon padamu. Tolong biarkan aku pergi. Han Menglan. Kau tetaplah di sini dengan baik, dan temani leluhur tuamu ya. Tidak. Luran, kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Kamu tidak bisa. Baik kakek. Hidangan terakhir sudah siap. Hei istri. Kenapa kau turun sendiri? Hati-hati. Cepat duduk, kita akan makan. Xiaoran, kau harus menjaga King Wan setiap hari. Dan bahkan memasak sendiri. Jangan terlalu memaksakan diri. Kakek tidak apa-apa. Aku senang melakukannya. Kan kakek, tunggu sebentar. Kakek, ini sesuatu yang diminta guru untuk kuberikan padamu. Dan dia memberitahuku. Kau benar-benar harus menerimanya. Bajingan tua ini. Skema apa yang sedang dia rencanakan sekarang? Aku juga tidak tahu. Pokoknya guru memberitahuku. Kau benar-benar harus menerimanya. Terakhir kali, dia mengambil ginseng liar dan menukarnya dengan cucuku. Kali ini tidak akan berhasil. Lagi pula, aku tidak punya cucu untuk dia tukar kali ini. Bajingan tua ini sedang merencanakan sesuatu lagi. Kalau begitu kakek. Ginseng ini. Kembalikan padanya. Kembalikan padanya. Kakek. Kembalikan padanya. Kembalikan padanya.